kan jahiliyah asalnya, bahkan membunuh anaknya hidup-hidup kan begitu. Tapi ketika mereka sudah masuk Islam, mereka menjadi sahabat, tentu meninggalkan masa-masa jahiliyahnya. Hadirin yang dirahmati Allah, apa yang dilakukan dalam pelipat gandaan umur hewan. Jadi ketika mereka meminjam unta umur 1 tahun, ya, mereka harus membayar karena ada penangguhan waktu. Unta yang memasuki tahun kedua disebut binti makhod. Lalu jika ada penangguhan lagi menjadi binti labun. Unta yang 2 tahun masuk tahun ketiga. Ada penangguhan lagi, mereka harus bayar hikoh. Tahun ketiga memasuki tahun keempat. Ada penangguhan lagi, mereka harus bayar unta yang mereka pinjam itu hikoh atau jaz'ah. Jaz'ah itu apa? Unta yang 4 tahun memasuki tahun kelima. Ini kalau materi bentuknya uang yang mereka pinjamkan, jika mereka meminjam 100 harus membayar 200. Jika meminjam 200 harus membayar 400. Jika meminjam 400 harus membayar 800 dan seterusnya. Ada ad'afa mudha'afah. Ini menarik. Sehingga kata yang kedua menurut Mujahid, ya, salah seorang ahli bahasa juga, riba yang dilarang yang dipraktekkan pada masa jahiliyah adalah seorang peminjam berkata kepada orang yang kepada piutang atau debitor, orang yang menghutangkan. Orang yang berhutang, kreditur, ya, kepada debitor, kepada orang yang menghutangkan, dia berkata, si peminjam berkata, untukmu tambahan sekian sebagai imbalan penundaan pembayaran, maka ditundalah pembayaran tersebut. Jadi ketika mereka sepakat bahwa pembayaran hutang ini akan dilakukan bulan depan, di awal mereka sepakat akan dilakukan bulan depan, minjam 10, oke, saya bayar bulan depan. Tiba-tiba bulan depan itu mereka nggak mampu bayar. Apa kata si peminjam? Ini riwayat yang kedua. Kata si peminjam, oke lah, saya tambah lagi nanti hutangnya, tapi saya nggak bisa bayar sekarang. Tapi itu diucapkan oleh kreditur. Riwayat yang kedua. Menurut riwayat yang kedua, kreditur yang berbicara karena pada masa jatuh tempo dia tidak mampu membayar. Padahal di awal dia berjanji akan bayar tanggal 10 bulan depan misalkan. Jatuh tempo, dia datang kepada debitur, saya tidak mampu membayar sekarang. Nggak apa-apalah, tangguhkan lagi hutangnya, saya nanti lebihkan sekian. Jadi disebutkan ketika jatuh tempo. Itu riwayat yang kedua, ya. Sedangkan riwayat yang ketiga, menurut Qatadah, penjualan dan dengan pembayaran sampai pada masa tertentu, bila telah tiba masa tersebut sedang yang bersangkutan tidak memiliki kemampuan untuk membayar, maka ditambah jumlah utangnya dan ditangguhkan masa pembayarannya. Tapi yang mengatakan si debitor, kata si awalnya kreditur dengan debitor sepakat di awal, si kreditur meminjam barang, meminjam sesuatu, dia akan bayar bulan depan misalkan atau tahun depan. Lalu pada masa jatuh tempo, tiba-tiba dia tidak mampu membayar, datang si debitur, katanya, bolehlah kamu tangguhkan, tapi kamu harus membayar sekian nanti. Jadi riwayat yang ketiga, siapa yang mengatakan? Debitur atau orang yang berpiutang, yang meminjamkan. Kalau riwayat yang kedua, kreditur, orang yang meminjam dengan inisiatif sendiri ketika masa jatuh temponya dia lewat. Dan ini tidak disampaikan, akadnya itu tidak dihuraikan di awal. Penambahan itu tidak disebutkan di awal. Penambahan kelebihannya itu tidak disebutkan di transaksi awal. Mereka menyebutkan rata-rata di waktu jatuh tempo atau sesuai dengan tanggal perjanjian. Baik yang disebutkan oleh kreditur yang meminjam ataupun yang disebutkan oleh debitur yang meminjamkan. Ya. Kalau riwayat pertama tentang lipat ganda, riwayat kedua tentang ada penyebutan penambahan dari kreditur, riwayat ketiga ada penyebutan penambahan dari kreditur. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, maka dari 3 riwayat tadi ada satu kesimpulan, bukan kesimpulan mengakhiri pembahasan ini kesimpulan saja, mengakhiri saya saja sekarang, tapi pembahasannya belum lengkap, ya, belum jelas, kita harus bahas lagi nanti. Pertama, disimpulkan oleh Muhammad Rashid Ridho
tidak dilakukan pada saat transaksi. Jadi kesepakatannya itu tidak dilakukan pada saat transaksi. Yang kedua, dikemukakan oleh kreditur ketika jatuh tempo. Yang ketiga, dikemukakan oleh debitur, ya, atau orang yang meminjamkan pada jatuh tempo. Jadi tidak ada penjelasan penghuraian ketika saat transaksi. Saya tidak berbicara fikih. Saya tidak menyimpulkan bagaimana kalau mungkin Bapak bertanya kalau pinjam meminjam bank atau ini, saya tidak menyampaikan itu. Itu fikih. Nanti ada penghuraiannya lagi. Ini berbicara pendapat pandangan para ahli tafsir, baik tafsir yang salafi atau kontemporer. Para ahli tafsir mereka memandangnya demikian. Dan kata kuncinya kata Pak Quraish Shihab, kita jangan melihat satu sisi kalau mau mengambil ilmu dari seseorang ulama, jangan melihat satu sisi karena ada perbedaan pandangan misalkan yang dianggap jelek oleh kita. Jangan, kita terima saja yang benar karena beliau ahli Quran juga. Beliau hafal Quran, beliau ahli tafsir. Kata Pak Quraish Shihab, kata kunci di situ ada la tazlimun wa la tuzlamun, itu harus diperhatikan. Tidak saling menzolimi antara si kreditur dan debitur, antara si peminjam dan yang meminjam. Ini dalam tafsirnya Al-Misbah. Hadirin yang dirahmati Allah, ini saya tidak menyimpulkan, menurut saya tidak mengarahkan harus seperti apa, baru menghuraikan pandangan dari para ahli tafsir dari ayat-ayat tentang riba. Al-Baqarah, yuk sebutkan 278. Kedua, Ali Imran 130, An-Nisa 161, Ar-Rum 39. Kata para ulama ahli tafsir sepakat turunnya ayat itu yang pertama Ar-Rum, karena Ar-Rum Amakiyah. Ar-Rum ayat berapa? 39. Lalu yang kedua ayat apa? An-Nisa 161. Yang ketiga Ali Imran 130. Yang keempat Al-Baqarah 278. Dan pembahasan para ulama tentang pengharaman riba yang disebutkan, yang riba yang diharamkan menurut Al-Quran, pembahasannya adalah Ali Imran 130 dan Al-Baqarah ayat 278. Karena itu menjadi ayat yang terakhir. Dan garis bawahi ada kalimat fala, 3 kunci, ada afa mudha'afah, yang kedua ma baqiya minar riba, yang ketiga falakum ru'usakum amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Itu pembahasannya barangkali. Silahkan menjadi wawasan keilmuan, menjadi penambahan tentang wawasan, dan bukan menyimpulkan dan belum ada kesimpulan. Silahkan nanti pembahasan fikihnya ataupun yang lainnya bisa dicari sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli halin ahlin nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubaraka wa 'amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma inna na'udzubika minal junun wal judam wal baras was sayyi'il asqam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf ada lebih waktunya. Saya biasanya sampai jam 5.30, tapi subuhnya sudah agak siang sekarang. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.